Pak, ini saya pakai apa ya gitu. Biasanya ditanya dulu gitu sebelum mulai ngurut, kata laki saya. Ya udah Mas, pakai celana pendek, kalau enggak sarung gitu. Itu biasa kalau yang normal begitu. Nah ini mah kagak Bang, langsung pakai doang. Ya kata saya kolor hijau lagi. Nah saya lihat tuh Bang, bagian depan ini Bang, pada merah. Merah-merah. Terlalu Bang. Tadi malamnya orangnya kata dia. Enggak nih, merah-merah apa nih maksudnya? Ya kali dicupang lah Bang. Oh. Pasti nanya baik Bang. Silakan yang pada mau dipijat urut gitu ya Bang. Ya. Saya menyediakan jasa pijat urut tradisional, pijat urut capek, masuk angin, pegel, meriang, turun berok, patah tulang, dan kita juga menyediakan jasa khusus wanita dengan wanita, pria dengan pria. Mesti. Iya. Tapi kalau untuk memperbesar bisa nggak? Kalau gitu saya mah nggak paham ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Andi, satu-satunya host yang tidak terlalu tampan tapi bisa bikin kamu nyaman. Oke, jadi hari ini saya kehadiran seorang narasumber yang beberapa waktu lalu membuat perut saya sakit terbahak-bahak karena naturalnya dalam membawakan sebuah cerita ya. Karena apa ya? Mungkin karena perjalanan hidupnya memang banyak hal-hal yang lucu gitu. Jadi begitu cerita di sini benar-benar emosinya tuh diluapkan, apa yang sudah dia pendam dia keluarkan di sini semua. Nah, biar teman-teman nggak pinisirin, kita sambut aja narasumbernya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang. Pok Santi. Iya Bang. Waduh. Gimana kabarnya Pok? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya, sehat ya. Alhamdulillah. Aduh, kalau temen-temen ya nonton videonya Pok Santi yang ini ya, jadi itu rame banget guys, rame banget karena banyak penonton yang apa ya ketawa gitu karena saking lucunya. Pok Santi memang begini ya pembawaannya gitu. Jadi tadi saya sempat ngobrol di luar bahwa saya di sini juga bisa meluapkan emosi saya yang selama ini saya pendam katanya. Tapi ya mudah-mudahan hari ini Pok Santi nggak pengen berak lagi ya. Ya jangan dong Bang. Oke deh Bu. Jadi ada beberapa lah ya kan, lumayan banyak juga teman-teman penonton yang minta Pok Santi cerita lagi nih. Karena kan setiap hari kan ketemu orang-orang baru tuh. Nah, ada lagi nggak nih pengalaman-pengalaman unik yang lucu nih? Unik, lucu, serem, menggemaskan, menyegelkan, ya macem-macem ya Bang ya. Namanya tiap hari kita berganti-ganti pasien urut ya, bermacam-macam cerita yang kita dapatkan. Betul. Entah dapat manusia yang asli, entah dapat manusia jelmaan, siluman. Oh, ada ya? Ada Bang. Kadang ada hantu darat, kadang ada hantu udara Bang. Bentar, oh ada hantu darat dan hantu udara. Ada Bang, ada. Ya? Ada. Hantu darat kayak model-modelan orang yang aneh-aneh Bang. Kalau hantu udara ya tahu sendiri Bang, sejenis setan. Sebentar, emang suka dapat orderan dari setan juga? Ya enggak juga sih Bang, paling ya kita kalau lagi ngurut ya penampakan aja lah Bang. Oh suka ada juga? Sering Bang. Emang Pok Santi ngurutnya malam atau siang nih? Kita tuh namanya ngurut itu nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu pagi Bang. Tapi namanya kita ngurut kan ada kalanya pasti tiap saat tuh ketemu malam Bang. Oh oke. Nah kadang-kadang juga kita kan ngurut kan ya ada rumah yang angker, ada rumah yang nggak angker ya gitu Bang modelannya dah. Oke, cuma di sini kita mau bahas tentang kelakuan-kelakuan unik orang-orang beneran deh Pok. Ya jadi kita nggak bahas setan-setan nih. Nah, ya, karena buat saya lebih menakutkan kelakuan orang-orang yang benar-benar kelakuannya aneh-aneh nih. Betul Bang. Nah, gimana Pok? Kadang-kadang sedih juga Bang. Kita jadi tukang urut ya Bang ya. Apalagi saya kan nggak cuman setahun 2 tahun di bidang pijat urut Bang. Namanya kita ngurut kan dari keturunan Bang, turun menurun ya. Apalagi saya ngurut kan dari gadis.
kadang-kadang miris Bang kalau kita dapat pasien urut, tapi mereka itu mau nggak mau terjerumus di bidang itu Bang. Maaf aja ya Bang ya, bukan saya mau merendahkan orang punya pekerjaan ya Bang ya. Waktu itu saya pernah ngurut Bang. Pertama yang saya urut itu mau Bang. Cewek cowok? Cewek Bang. Cewek. Iya. Okay. Panggilannya mami-mami Bang. Nah, waktu saya ngurut ini mami-mami Bang, dari mami-mami ini saya ngurut anak buahnya yang lain Bang. Oh, oke. Nah, saya ngurut pertama kali nih si maminya. Nggak ada apa-apa sih Bang, biasa aja. Kita pun namanya kita ngurut kan nyambil ngurut ya sambil cerita-cerita ya Bang ya. Benar. Sambil nunggu waktu ngurutnya selesai. Selang berapa hari WA nih si maminya. Teh, Assalamualaikum gitu WA ke saya. Waalaikumsalam. Biasanya kan saya kasih nama ya Bangnya setiap orang WA ya. Oh pas saya lihat, oh kayaknya udah pernah saya urut nih. Oh si mami, saya bilang, saya sebutnya mami diskotik gitu ya Bang. Oh si mami. Oh iya mami, ada apa? Teh bisa ngurutin anak-anak saya enggak? Kata dia gitu. Anak yang mana nih Mi? Saya pura-pura gitu aja buat bercandaan kata saya. Biasa itu di Labing, dia bilang begitu. Labing. Iya. Labing tuh maksudnya Tempat ini Bang. clubbing. Oh. Saya bilang ya udah mami bisa, mau kapan? Saya bilang gitu. Ya udah besok aja ya Teh, jam-jam 10-an. Soalnya kalau belum jam 10 anak-anak belum pada bangun kata dia begitu. Ya udah. Pas besokannya saya berangkat. Pas saya berangkat ya udah sampailah di tempatnya si mami diskotik ini. Udah saya ngurut kalau mau naik ke atas itu kan biasanya ada orang yang jagain tuh Bang. Di pintu masuknya ya. Biasa kan ditanya ada apa Bu gitu, ada apa Mbak? Oh ini Mas udah janjian sama si mami, saya bilang begitu. Saya tukang pijat urut. Oh ya udah masuk aja gitu kata penjaganya. Ya udah Bang saya naik ke atas. Pas naik ke atas itu namanya bocah-bocah udah pada bangun kali ya Bang ya, udah pada duduk-duduk ya, ada yang masih senderan lah Bang, masih ada yang tiduran, ya masih ada yang juga lah Bang, ya begitu dah bentukannya ya. Oh, ini cewek semua ya dalamnya? Cewek Bang, namanya tempat diskotik itu. Itu daerah mana Bu? Kalimalang Bang. Kalimalang. Oh. Oke. Kalimalang Bang. Udah akhirnya saya tanya, Teh ini siapa yang mau diurut gitu? Maminya mana? Mami mah masih tidur kali Bu kata bocah-bocahnya tuh ya. Ya udah ini katanya ada yang mau minta diurut saya. Keluar tuh dari kamar. Ibu saya yang minta diurut kata dia begitu. Oh si kakak, iya Bu saya minta diurut. Saya kemarin habis jatuh Bu di tangga. Kok bisa? Nggak tahu Bu lantainya licin kata dia begitu. Oh ya udah sini Bu masuk aja ke kamar saya kata dia begitu. Pas saya masuk ke kamarnya dia, Ibu apa yang disiapin kata dia gitu. Udah itu aja Teh, siapa itu Kak, siapin tuanya aja, tempat tidurnya apa kasur lipetnya, saya bilang begitu. Ya udah Bu pakai ini aja ya, saya nggak punya apa-apa, adanya spray doang. Ya udah nggak apa-apa. Spray doang. Kasian ya. Ya begitulah Bang. Udah ada saya urut, namanya kita kan nunggu ngurut ya. Kalau kita diem-dieman kan gak enak ya Bang ya. Kita sambil ngobrol. Kakak dari mana asalnya? Saya tanya gitu. Saya dari Indo Bu. Dari Indo Bu kata saya. Kakak cantik banget kata saya gitu ya. Dia mesem-mesem Bang. Ayo Bu bisa aja kata dia gitu ya. Udah saya urut sambil saya cerita. Oh cantik banget kerjanya beginian si Teteh, saya bilang gitu. Saya manggilnya Teteh aja saya bilang gitu. Ya nggak apa-apa Bu. Usia berapa Teh? Saya bilang gitu. Baru 21 Bu. 21. Masih muda banget ya Teh ya. Iya Bu. Lah dari yuk kesini jauh amat kerjanya. Dia gitu Bang.
Serem ya ketawanya. Jauh banget kamu kerjanya teh. Dulu lu nggak apa, cuman ikut-ikut temen bu, gitu. Waktu temen pulang kampung, saya nanyain, ada kerjaan nggak buat gua? Kata si tetehnya tuh, ada, tapi di Labing, mau nggak? Kerjanya apa? Kata si tetehnya itu cerita ke saya. Ya begitu. Kita mah tugasnya ibaratnya tamu aja, kata si tetehnya tuh, kata temennya si tetehnya. Oh, tamu doang? Iya, tamu aja, sambil nemenin dia minum-minum. Tak kita dapat fee-nya deh, kata temennya. Ya udah bu, dari situ saya tergiur. Kata saya, cuma nemenin doang gitu. Lah, berarti langsung ikutan kerja? Langsung bu, saya langsung ikut ke sini. Enaknya juga itu bu, dapat uang transport, kata dia gitu. Buat saya datang ke sini. Ya udah diurut sama saya. Ya Allah teh, sayang banget, masih muda. Iya bu, abis mau bagaimana? Teh maaf ya, tapi kamu juga sampai kadang bu, kata dia gitu. Kadang kalau kita lagi butuh duit mau nggak mau. Ya ampun. Terus ya namanya lagi bu ya pasti mau aja. Gede tah dapat duitnya, kata saya begitu. Ya lumayan bu, tergantung orangnya yang mau sama kita, yang kita kalau dapat rezeki kadang dapat yang ganteng-ganteng. Kalau lagi nggak rezeki, ya dapat yang tua-tua. Tapi royalan yang tua-tua bu, kata dia. Royal apanya teh? Duitnya royal bu, gitu. Jadi nggak perhitungan. Udah bang, saya sambil ngurut gitu. Sampai saya bilang maaf ya teh ya, ibu jadi ceritanya nanyanya panjang lebar, nggak apa-apa bu. Berapa teh kalau sambil begitu? Ada yang 1,5 bu. Gede juga ya. Kecil bang. Oh kecil. Hitungan orang begitu mah kecil. Emang iya. Iya, pasarannya mah 3 juta, 3,5. Orang di APK hijau aja cuma 3,5. 350.000. Iya. Oh, berarti termasuk enak dia ya, karena cakep kali bang. Bisa jadi. Karena cantik bang. Jadi dia punya harga tinggi kali bang. Gitu. Iya bu, ada yang 1,5, ada yang 1,7, ada yang 2 juta. Tergantung penampilan juga sih bu. Tergantung pembawaan kita, bisa nggak nih yuk tamu, kata dia begitu. Udah tuh bang, saya ngobrol aja iseng-iseng sama dia tuh bang sambil ngurut ya. Terus teh sistem gajinya bagaimana? Lebih lucu lagi bang, dia nanya gini, emang ibu ada yang mau kerja juga di sini? Oh, dikira lagi cari lowongan ya. Iya, maaf teh ibu tanya-tanya. Enggak, maksudnya ya Allah, saya mah jujur teh ngeliat si Teteh tuh ya Allah cantik bang, putih bersih bang. Namanya orang-orang sana tuh tahu sendiri bang, bening-bening tuh kulitnya ya, cantik-cantik ya. Kita dapatnya ini bu, dapat persenan dari botol. Kalau kata dia gitu ya, semakin banyak botol yang diminum sama pelanggan kita, semakin gede kita dapat fee-nya bu. Gitu. Oh dari per botol, iya bu dari per botol. Nah kalau misalnya kita sampai nemenin dia keluar, ya itu beda lagi. Lari ke kantong kita pribadi. Gitu. Terus teh, apa bu? Kata dia begitu ya. Berarti udah nggak ini lagi? Enggak bu, nggak gitu lagi kita. Apa nih nggak ini lagi? Ya mungkin bahasnya dia mah udah nggak itu lagi kali bang. Oh, apa maksudnya? Lagi bang, gitu. Iya. Lagi berarti teh? Ya enggak lah bu. Ya ampun. Terus pertama kali siapa yang dapetin? Gak tahu deh bu, saya kalau ingat begitu mah sedih, kata dia gitu. Kenapa? Masih lugu banget saya bu. Baru pertama kali datang dapat pelanggan, sayanya bu.
Jadi habis begituan hebat ditinggal pergi, jadi nggak sempet dibayar. Anjir ya. Iya kata saya, ya Allah, keenakan dia ya teh ya. Ya nggak tahu juga deh Bu, namanya orang mah udah susah kata dia, ngingat-ngingatnya juga susah Bu. Oh ya udah selesai, saya urut-urut, udah kelar tuh Bang, 1,5 jam saya ngurutnya ya. Udah ada ditanya lagi nih, ada dia keluar nih selesai ngurut dia. Ada yang mau diurut lagi nggak sama si ibu, kata si tetehnya itu ya. Temennya ada yang nyautin, gua mau deh sama ibu, Bu sekalian, aku juga mau ya Bu. Ya udah saya urutin nih yang kedua nih temennya si teteh. Saya urut, cuman dia cerita, Bu, saya ini sering sakit banget perut saya tuh yang di bagian bawah Bu. Saya bilang gini, waduh, abis kenceng kali malam ya, gerakannya kali ya, terlalu barbar, ketawa geli. Jadinya apa Bu, kata dia begitu. Turun berok kayaknya teh. Masa sih Bu? Iya, kalau sakit di area bawah pusar itu maaf ya, di lipetan perut itu yang pertigaan antara pusar, pertengahan antara pusar sama itunya itu biasanya turun berot teh gitu. Ih serem banget Bu, sampai keringet dingin saya Bu, kata dia gitu ya. Iya turun berot, ntar ibu rapiin ya, kata saya bilang begitu. Udah saya urut-urut, dah saya rapin juga nih beronya. Itu pas ngerapin bero Bang, peranakannya juga ikutan turun. Kata saya, teteh, lah ini turun sampai bawah banget. Iya Bu, saya juga sampai nggak nafsu makan nih semenjak perut ini sakit, kata dia gitu ya. Udah pas saya rapiin tuh Bang, kita kalau ngurutin turun bero kan kita kumpulin dulu nih Bang ya. Kumpulin gini ya, saya tarik begini nih, gitu Bang. Bunyi Bang, bero Bang kalau turun Bang. Itu kenapa sih dia bisa kayak gitu? Bero mah banyak faktornya Bang. Kadang orang laki juga turun bero. Iya. Iya. Faktor 1 kebanyakan duduk bisa, terlalu banyak berdiri juga bisa. Gitu ya. Jadi harus seimbang duduk sama berdiri ya. Ya kalau bero mah nggak ngerti seimbang kali Bang. Kalau wayanya turun mah turun. Bro mah kadang-kadang nggak bisa diprediksi Bang, dia mah kalau udah turun bro ya turun aja udah gitu. Udah saya rapiin itu bronya pelan-pelan naik ke atas. Pas naik ke atas Bang dia langsung enak banget ya Bu, plong banget ya. Iya kalau bro udah dirapiin mah enak teh. Iya Bu tadi mah sakit banget pinggang saya Bu, sampai ke paha-paha, sampai ke betis-betis. Nah itu dia kalau turun bro. Sekarang udah enak Bu, napas saya juga plong, saya juga jalan udah nggak bungkuk-bungkuk lagi. Itu sakit banget kali ya. Banget Bang, namanya orang kalau udah ngerasain sakit sampai keringetan mah udah sakit banget itu. Iya udah selesai itu saya tanya gini, Teteh udah punya anak? Udah Bu, kan biasa Bang. Saya kalau lagi ngurut orang kan ya kepo-kepo dikit lah Bang, ngobrol-ngobrol gitu ya. Sambil so akrab lah Bang sama dianya, saya tanya-tanya. Iya Bu, kamu habis lahiran? Lah Ibu kok tahu? Lah namanya kita tukang urut mah tahu teh. Lah itu peranakan sampai turun banget. Iya Bu, saya baru 2 minggu lahiran langsung kerja lagi. Astagfirullahaladzim Bang. Teh, saya bilang gitu. Kamu gak takut ta? Saya bilang begitu. Kenapa emang Bu? Orang mah habis lahiran luar dalam masih pada basah teh. Ya mau bagaimana Bu? Faktor ekonomi. Iya, anak saya 2. Udah punya anak 2 dia Bang. Nah ini lahiran anak ketiga. Doyan banget sih ya. Ya Bang, namanya orang ya Bang ya. Kalau dibilang doyan karena faktor ekonomi mau beda kali Bang. Ya. Iya. Kayaknya kebablasan kali ya. Tuntutan kayaknya Bang. Enggak, jadi anak. Wallahualam dia Bang, nggak ngerti saya. Cuman kalau saya kan prinsipnya Bang, selagi itu masih saya urut itu masih berjenis manusia, pasti saya urut Bang. Udah saya urut-urut. Teh, ini udah saya rapiin semuanya, broknya mau peranakannya Teh. Tapi kalau bisa Teteh kerja aja ya. Dulu saya bilang begitu. Selesai masa nipas dulu Teh, kata saya gitu. Baru tadi malam Bu,
Ya Waduh, ampun. gila ya. Pantesan kata saya dia keringet dingin. Itu masih banyak luka tuh ya. Ya paling luka jahitan bang, malah luka ngeden. Tetap aja kan. Ih, Abang ai baik tahu aja rasanya. ikutan ngilu saya. Ya gimana bang, kita kan kalau saya tipenya bang, kita harus mandang dua sisi bang. Sisi mana nih? Ya satu sisi ekonomi, dua sisi kejepit bang. Kejepit Iya, karena kebutuhan. kebutuhan bang. Saya aja nih ya kalau istri habis nipas ya udah selesai nipas itu aja saya masih takut loh. Abang kondisinya suami istri, kalau dia kan kondisinya jual beli bang. Ya iya sih memang jual beli. Cuma kan sebagai pelaku gitu ya, sebagai perempuan apa dia nggak takut gitu. Kan kalau di tempat kayak gitu kan berbagai macam ukuran kan. Kadang kita kalau mau komen begitu ya bang, kalau saya mah tipenya bang, tipenya ini pandang jauh ke depan bang. Mungkin karena dia tekanan bang, ekonomi, punya anak 2, dia juga ada orang tua yang harus dihidupin bang. Berat banget. Iya bang, jadinya ya kata saya bilang gini, teh udah dulu ya teh, bukan apa-apa, nanti teteh sendiri yang ambruk badannya teh. Ya itu dia bang, pasti dia bilangnya karena kebutuhan bu. Ya udah sekarang di stopin dulu, udah nemenin dulu aja, nggak usah nemenin dulu aja, nggak usah ya. Iya bu. Nah saya lihat tuh bang bagian depan ini bang, pada merah. Bagian depan. Iya bagian leher, bagian bang. Oh, merah-merah. Terlalu gas bang. Tadi malamnya orangnya kata dia. Enggak nih merah-merah apa nih maksudnya? Ya kali dicupang lah bang. Oh, Kasih nanya baik bang. ini saya nggak tahu soalnya. Iya kan gak jauh bang, paling bekas cupangan bang. Sampai saya bilang teteh. Kalau cupang itu berarti bawa ikan dong orang ya? Ikan bawa ikan bang, bawa racun. Ya saya tahu kan cupang kan ikan cupang. Lesti juga nggak ngerti bang itu bahasa yang ada di masyarakat bang. Lagi saya emang ikutan juga. Kata saya teteh sampai pada merah semuanya. Terlalu ini bu. Tadi malam padahal udah tua bu orangnya, tapi orangnya kata dia begitu kasar mainnya. Ya Allah teh udah. Itu bang, saya sempat diam dalam hati. Ya Allah teh, ya Allah, kasihan juga ya bang. Kalau dengar orang cerita begitu tuh, sayanya ngerasa ya Allah. Mudah-mudahan teh, udah saya doain aja bang. Udah di situ saya kayak rasa kayak ustazah bang. Saya doain jadinya. Allah kafir, muslimin gitu ya. Oh panjang banget itu. Kagak bang, saya gitu aja. Ya udah teh. Ibu doain ya teh ya, biar besok ke depannya dapat jodohnya orang yang baik. Amin bu. Kita mah juga sama bu. Bocah-bocah begini mah juga kepinginnya mah dapat pasangan yang baik-baik kata dia begitu. Cuma namanya perjalanan hidup bu. Nggak ada yang tahu kata dia. Saya begini juga dulu ya gara-gara satu faktor ekonomi. Terus suami ninggalin saya bu sama anak 2 kata dia gitu. Oh jadi teteh pas masuk ke sininya kondisinya bukan masih gadis. Enggak bu, si gadis mah itu tadi. Si teteh tadi yang ibu pertama kali urut, dia mah masih gadis banget katanya. Pantesan tadi dia cerita kegadisannya. Nggak tahu siapa ya. Iya bang. Aduh. Kasian banget kata saya. Iya bu, dia mah kasian banget. Diajak keluar namanya baru-baru masuk kali ya bu ya. Jadi dianya masih Blow on ya. ya blow on ya, campuran kali bang ya, blow on kombinasi blow on ya, masih lugu ya, macem-macem dah bang. Iya dia mah kasian bu, ditinggalin begitu aja katanya, kagak dapet duit. Malah diajakinnya itu bukan bu, tapinya di pinggir jalan kata dia begitu. Ya begitu dah bang.
Kadang kalau ceritain mereka-mereka yang pada kerja begituan bang, sayangnya yang kagak tega bang. Iya. Tapi ada nggak narsum cewek yang aneh? Apa bang? Narsum cewek, narsum. Tapi ada nggak pelanggan cewek yang aneh itu? Yang misalnya dia punya kelainan. Kelainan? Yang di mana nih? Di clubbingnya apa di? Dia di mana gitu, Mpok ketemu sama orang minta diurut gitu. Ya nggak jauh-jauh bang. Paling yang model-modelan begitu bang. Les biola begitu bang. Banyak ketemu les biola. Lah, ya begitu modelannya, ceritanya kayak model yang kemarin bang. Yang model kemarin begitu bang. Yang minta di kayak siput gitu. Saya kalau ingat begitu bang, saya geli sendiri lagi bang. Ya Allah. Jangan deh bang, amit-amit ya bang bayi bang. Jangan ketemu lagi bang. Kapok saya bang. Habis saya dimarahin ibu saya bang. Iya bang, nggak mau lagi saya cerita begitu sama ibu saya. Sampai kata ibu saya, astagfirullahaladzim, kenapa nggak cerita sama ibu? Ya namanya cerita buruk, mana ada orang mau cerita buruk, saya bilang. Namanya lika-liku perjalanan tukang pijat urut ya bang ya. Kalau lagi ketemu yang enak ya enak, kalau lagi ketemu yang nggak enak ya nggak enak. Ya, jadi saya juga banyak nih narsum yang profesinya emang dia sebagai terapis ya. Ada yang cowok, ada yang cewek juga nih. Cuma dia bedanya dia ada tempatnya nih kayak di mall-mall gitu. Tapi karena mereka mungkin karena faktor ekonomi jadi terima panggilan nih. Nah ada satu sih cowok di terapisnya cowok gitu. Dia sampai berkali-kali harus berdamai sama keadaan. Kalau saya mah alhamdulillah bang. Pas kejadian yang kemarin itu, ya alhamdulillah saya bang, lempeng ceritanya sekarang bang. Lempeng ya. Alhamdulillah, karena doa orang tua saya juga kali ya bang ya. Namanya saya kan keluarga emang tukang urut semua bang. Oh, keluarga tukang urut. Semuanya tukang urut bang, tukang urut pijat urut tradisional bang. Anak saya 4 bang. Enggak, maksudnya tukang ngikutin juga profesinya. Jangan bang, kalau bisa mah anak saya. Iya. Saya mah doanya jangan ada yang ngikutin saya bang. Oh enggak, tapi ya. Alhamdulillah bang, jangan bang. Tapi nggak tahu juga nanti bang ke depannya. Cuma namanya harapan orang tua mah bang pasti sama bang. Iya, minta sama Allah, minta sesuatu yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya bang. Itu udah pasti bang. Kita sebagai orang tua tuh pasti mau usahakan lah. Betul bang. Pengennya lu jadi yang sukses lah. Jauh lebih sukses bang. Jangan ngikutin orang tua lo misalnya kayak. Iya, itu percis bang omongan kayak ibu saya bang begitu. Berarti rame dong video yang kemarin ya. Ya Allah bang, abis saya bang dimarahin ibu saya bang. Oh bang, dikasih kuletum bang 70 jam 3 hari 3 malam bang, lu bayangin. Nggak tidur. Bukan gak tidur setiap apa dia WA ibu saya nih. Setiap saat WA. Bener kagak itu? Ya namanya perjalanan hidup bu. Ada baiknya, ada buruknya. Lika-liku kehidupan manusia. Mungkin dulu karena ya kagak paham, kagak ngerti. Saya bilang begitu. Cuman kan sekarang sudah baik, sudah alhamdulillah. Saya bilang. Ya jadi memang ya sebenarnya. Contoh kayak Mpok Santi gini ya, orang yang normal aja gitu, yang memang dia cari pekerjaannya lewat jasa pijit urut gitu. Nah itu semua memang nggak ada yang tahu nih situasinya gitu kan. Kita ketemu orang-orang baru, terus kita misalnya dapat iming-imingan, nanti saya tambahin deh gitu kan. Akhirnya kita datang ke tempatnya si pelanggan. Ternyata pas di sana orangnya punya kelainan nih. Kita kan nggak pernah tahu. Betul. Nggak pernah mau juga dengan keadaan kayak gitu kan. Cuma kalau saya pikir-pikir bang, mungkin karena kemarin kita tuh punya ikatan dengan orang, kerja di orang ya bang ya. Jadi kita nggak ngerti, nggak paham bang. Tapi kalau sekarang kan saya alhamdulillah bang. Walaupun saya sekarang masa hari ini juga di sosial media bang. Oh sekarang pakai aplikasi juga? Nggak pakai aplikasi, masuk ke dalam aplikasi sosial media sekarang. Oh. Kayak di Facebook. Oh oke. Iya. Instagram. Tapi bukannya di FB banyak orang-orang aneh juga? Tapi kan kita bisa milah-milah sekarang bang. Kalau sekarang ini dia WA ke kita,
Misalnya kalau bahasanya dia ada yang selamat pagi, selamat siang, ada assalamualaikum gitu kan. Kita bisa ngeliat nih, maaf kak, bisa ngurut nggak? Bisa. Ngurut cowok-cowok kata dia gitu, ngurut cowok kata dia gitu ya. Kita bisa nih, oh bisa kak, kalau cowok dengan pak gitu, kalau wanita dengan bu gitu. Enak sekarang bang, alhamdulillah. Tapi Mbak Santi masih nerima pijit cowok? Alhamdulillah enggak bang. Enggak ya? Enggak bang, jangan bang. Iya benar. Iya bang, kalau yang cowok-cowok bang itu sebelum kita datang ke tempatnya tuh pasti dia tuh nanya bisa nggak plus-plus gitu ya, bisa nggak yang lain-lainnya gitu. Tapi kan kita nggak boleh seuzon ya bang ya. Saya tanya, kalau yang lain tuh apa ya mas ya? Oh yang ini gitu, ini nggak bisa mas. Kalau yang modelannya yang aneh-aneh, kita ini tukang pijat urut tradisional, pijat urut patah tulang, turun berok. Saya bilang gitu. Tapi saya tanya nih, kan banyak juga kan teman-teman yang Pak Santi yang sesama profesinya nih. Ada nggak teman-temannya yang memang dia sengaja gitu? Banyak bang. Banyak ya? Banyak. Lah saya bang kalau ngelakonin bang, cepat kaya bang. Nih saya kasih tahu ya. Saya sering banget nih bang, karena mungkin pelanggan urut saya banyak yang tahu saya bisa ngerapin peranakan, naikin berok ya bang ya. Itu bang pernah beberapa kali, sering kali ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu bisa nggak ngurut perut kata dia gitu ya. Bisa. Tapi saya udah telat bu. Oke. Oh saya nggak suzon dulu nih bang, saya tanya dulu. Telat berapa hari teh? Udah telat 2 minggu bu. Tapi kata suami saya suruh. Oke, paham nih maksudnya ya. Cuman saya bilang begini. Lah ada suaminya kok. Iya bu, karena anak masih pada kecil-kecil. Lah kalau kakak punya suami, udah ke dokter aja. Kalau dokter kan biasanya ada pertimbangan khusus. Kalau saya mah jujur, bukannya kita nggak mau, bukan nggak mau nolak rezeki. Cuman saya memang nggak mau. Gitu. Ya, karena bukan bagiannya juga ya. Ya gampang sebetulnya bagi saya mau bang, buat jatohinnya mah. Emang gampang. Lah orang mah biasa megang perut mah paham bang letak-letaknya. Bukan cuma sekali 2 kali bang, sering. Kadang bocah-bocah SPG bang. Bocah-bocah mall. Oh banyak ya. Walah bang yang kerja-kerja di mall, yang diskotik di bocah-bocah itu kan bocah-bocah alay bang. Banyak bang. Itu cuma pakai urut doang tuh. Urut doang bang, bisa. Nggak ada bantuan kayak obat-obat gitu. Ya paling kita kasih herbal bang. Kasih herbal, nanas muda. Tapi emang bener ya nanas muda ya, terkenal tuh ya. Terkenal bang, terkenal banget tuh nanas muda bang. Panas di perut. Ampuh ya. Tergantung bang. Tapi yang saya perhatiin nih bang ya, kalau orang sengaja bang buat jatuhin itu dia punya anak di perut bang, maksudnya bang, biasanya pada kuat-kuat bang. Ya kalau yang disengaja ya. Iya bang, malah kalau yang nggak sengaja bang, kesentuh dikit aja, jatuh dikit. Jadi bahaya juga nih sebenarnya ya profesi tukang urut ini ya. Kalau disalahgunakan. Bahaya bang bagi orang yang ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti mah diambil kesempatan bang, lumayan. Iya sih. Ya iya, orang kandungan emang sedikit duitnya bang, banyak. Berapa tuh kira-kira biasa? Lah ada yang maharin 3,5 juta bang, 5 juta. Lah coba sebulan bang, lah dapat apa itu NMAX itu? Iya, NMAX sebulan. Walaupun second ge. Iya. Ya banyak-banyak gak yang orang yang kayak gitu ya. Jangan bang. Ini kalau kita mikirnya buat kaya ya. Kalau kita mikirin dunia doang mau begitu bang. Cuman kita kan kalau kata ibu saya, Neng, hidup lu bukan cuman sekali, 2 kali. Gitu. Makanya dari situ nih bang nih, saya selalu jaga nih. Iya, jangan sampai saya terperosok lagi bang. Yang zaman tempo dulu itu. Iya. Iya. Tunggu. Sudah jangan dibahas.
Saya malu dewekan jadinya. Iya, tapi kan itu cerita dulu ya, waktu masih betul. pertama terjun. Betul. Jadinya jadi ini Bang pengalaman. Guru terbaik ya pengalaman Bang. Ya betul. Betul. Mm-mm. Nah ini warning ya buat penonton ya. Tayangan ini buat ilmu pengetahuan, bukan untuk disalahgunakan ya. Saya garis bawahi. Iya. Nah terus kan suami juga seorang pijit urut nih. Ya suami pasti sama lah ya, punya pengalaman yang nggak enak juga ya. Kalau dia mah juga macem-macem Bang bentukannya. Emang ya. Pokoknya lingkupnya tukang pijat urut nih Bang. Apalagi kalau sudah terjun ke dunia online Bang, pasti punya cerita khusus ada Bang. Iya, cerita aneh-aneh tuh pasti ada Bang. Suami pernah cerita nggak ketemu sama ini yang aneh gitu? Lah sering Bang. Sering. Sering. Padahal dia tuh udah jelas ya Bang ya alat. Iya. Ya itu dia Bang. Badan nyeleweng-nyeleweng Bang. Kalau kata suami saya. Nah udah min dalik Bang. Itu tuh suami saya cerita nih. Dapat konsumen pijat urut. Paling di daerah apa deh Bang? Di daerah kos-kosan, tapi kos-kosannya kayak mewah gitu Bang. Oke. Kalau kata laki saya ya. Nah kita mau masuk ke rumahnya aja tuh Bang, ke kos-kosannya Bang, pakai PIN. Pakai PIN. Pakai PIN Bang, keren banget kata saya ya. Di situ mah nggak kelihatan aneh kata laki saya Bang. Udah dijemput lah itu di depan pos security-nya Bang. Kalau kata laki saya tuh sebelum masuk tuh dijemput, pas itu suruh masuk ke dia Bang, pakai PIN. Nah tapi suami saya tuh curiganya gini Bang, dari gerak-geriknya Bang. Biasanya kalau orang yang normal kalau kata laki saya ya, Pak, ini saya pakai apa ya gitu. Biasanya ditanya dulu gitu sebelum mulai ngurut kata laki saya. Ya udah Mas, pakai celana pendek kalau enggak sarung gitu. Itu biasa kalau yang normal begitu. Nah, ini mah kagak Bang, langsung pakai doang. Ya, kata saya kolor hijau lagi. Oke. Kayak doang Bang. Terus? Padahal itu kata laki saya Bang, ganteng Bang, badannya seterak, tahu nggak seterak? Iya. Suspek Bang. Six pack. Six pack ya? Kok suspek sih? Corona Bang. Suspek penyakit. Ganteng Bang, kerjanya di mana deh Bang? Pada di kantoran, pada kerjanya kayaknya kerjaan orang-orang enak deh Bang. Oh, oke. Orang mukanya klimis-klimis kata laki saya. Glowing ya. Glowing Bang. Tapi dia cerita ke laki saya mah udah punya anak istri di kampung. Oke. Punya anak istri di kampung. Udah, suami saya mah masih dipikir masih ada batas wajarnya nih orang gitu ya. Udah diurut seperti biasa Bang. Nah, setelah selesai diurutnya itu Bang, Oke. Mas kata dia gitu ya, ngomong ke laki saya. Ya begitu Bang modelnya Bang. Orang kalau nggak di antara dua itu Bang, dua jargon itu Bang. Kalau nggak udah gitu aja Bang. Lah suami saya kan sewot ya. Cuman suami saya ngomongnya gini, Mas mintanya aneh-aneh nih ya. Enggak kok Mas kata dia gitu ngomong ke laki saya. Kalau Mas mau aja. Ya saya nggak mau lah Mas gitu. Ya udah kalau nggak mau Mas kata dia. Iya saya nggak mau. Udah akhirnya Bang dari situ tuh ya laki saya udah gregetan ya. Kan tarif pijat urut cuma 150. Diketok sama suami saya 250.000. Bayar tuh. Iya harus bayar lah dia. Iya saking keselnya laki saya. Maksud laki saya biar kasih efek jerah dia Bang. Biar kapok. Gitu. Mau disuruh bayar segitu Bang. Tapi bebas tuh akhirnya ya. Apanya? Suami ya. Makanya saya kalau setiap ngurut, suami saya setiap ngurut nih Bang, kita harus 2 orang datangnya, jangan sendiri deh Bang. Kalau sendiri, Bang. Ini kalau khusus panggilan ya. Iya Bang, kita kan nggak ada yang tahu di dalamnya Bang ya. Betul. Iya, makanya kita usahain nih kalau ngurut di luar tempat kita nih Bang, harus ada yang ikut. Hitung-hitung buat jagain Bang. Saya juga sama, kalau saya ngurut di mana pasti begitu juga sekarang Bang. Iya, ngeri sih ya. Banget Bang, macem-macem jenisnya orang deh Bang. Kalau kata saya mah hantu darat Bang. Iya benar, hantu darat. Ini emang miris ya Mpok ya. Terus mereka itu berani tampil di sosial media. Mereka karena banyak grupnya Bang, banyak koloninya, banyak
sesama jenisnya bang. Jadi mereka tuh ya dengan bangga bisa menunjukkan diri dia tuh halo gitu. Saya tuh nggak sendirian. Ya sekarang kan lagi ramai masalah itu lah bang. Iya tuh. Ya. Iya. Penghancur utama itu bang, buat masa depan anak-anak itu bang, ngeri banget. Iya ngeri. Oh. Lah dulu bang, waktu saya kecil bang ya, maaf aja ya, maaf banget bang. Saya ngelihat bener-bener depan mata pisan bang. Ih, naudzubillah min dzalik, amit bang, baik bang ya. Mudah-mudahan turunan kita jangan yang begitu ya bang ya. Jadi namanya kita kan orang kampung ya bang ya. Oh, kalau rumah orang kampung kan dia kan lebar panjangnya bang. Nah depan rumah saya itu kan kontrakan panjang bang. Kontrakan panjang. Nah saya keluar dari rumah nih gitu ya. Namanya dulu masih kecil saya ya. Lewat aja itu. Waktu saya masih SMP apa? Iya SMP kalau nggak salah. Kelihat dikit itu bang pintu bang. Nah udah bilang mindalek itu bocah bang lagi main. Bocah SD kelas 3 kalau nggak salah itu bang. Ganti-gantian itu pakai baju, saya inget banget bang, baju pramuka bang. Itu udah rusak. Lah itu kondisinya ibunya lagi kerja bang. Cuman saya pikir gini ya, namanya kita kan nggak ngerti ya bang ya. Cuman abis dari situ saya nanya sama ibu saya, Bu, ono bocah lagi pada main apa? Gak tahu tuh, buka pada. Saya bilang begitu. Oh langsung ibu saya langsung langsung namanya zaman dulu belum ada HP bang, ngomong ke tetangga sebelahnya gitu. Apa itu si Dede itu sama ngapain di dalam, coba lihat dah, bener bang itu belum kelar itu. Nah pas ibunya pulang tuh bang, habis langsung bang dihajar habis-habisnya sama ibunya tuh. Iya, nggak tahu lagi deh ceritanya bagaimana. Orang langsung pindah dianya bang. Berarti kalau zamannya Empo kan kecil, berarti emang belum zamannya HP ya? Iya. Berarti bukan karena pengaruh gadget tuh. Kagak bang, itu makanya pengaruh dari teman ke teman bang, begitu mah. Itu dia tuh. Iya, nah pas dapat cerita ternyata waktu zaman di sekolah itu temennya ada ngomong gini, lu mau enak nggak gitu? Apaan? Terpunya lu gua enak dah rasanya. Begitu bang ternyata. Gitu loh. Iya, sampai saya berpikir sampai sekarang bang, ya Allah, kenapa lika-liku hidup saya pada begitu ceritanya kata saya. Ya. Ketemunya Modelan monster. Iya bang, ya Allah modelan siluman semua bang. Iya, ngeri ya pergaulannya. Jadi sekarang tuh bukan cuma punya anak perempuan yang mengkhawatirkan, punya anak laki-laki juga kita bener-bener khawatir sekarang. Kayaknya mah sekarang mah emang semuanya bang, anak laki anak perempuan mah kudu dikhawatirin semuanya bang. Iya, betul. Iya bang. Aduh ngeri banget ya. Ngeri lah bang, kalau orang laki sekarang bekasnya ada, ya perempuan juga bekasnya ada. Ya amit-amit ya. Iya. Mudah-mudahan keluarga kita semua dijauhi dari perilaku jahanam itu ya. Amin bang, makanya saya sedikit banyak share ke video ini gitu ya bang ya. Bukan kita mau suuzon, mau manusia zaman sekarang ya bang ya. Cuma karena kondisinya saya bener-bener ngeliat langsung ya bang ya, pergaulan bebas, pergaulan anak tanpa diperhatiin, tanpa diliatin, tanpa ditanyain bang, terlalu kacau bang jadinya gitu. Iya. Ya benar ya. Jadi apapun pekerjaannya sebenarnya semua resiko penyimpangan itu ada. Ada bang. Apalagi kalau misal kita pekerjaannya kayak Mpok ini ya, pekerja di lapangan yang setiap hari ketemu dengan orang-orang baru gitu loh. Dan kita harus bisa jaga diri, mawas diri. Meskipun sekarang mereka udah berani terang-terangan gitu ya, di depan umum loh. Sampai ke sosial media mereka berani terang-terangan. Nah, bagaimana kita mensiasati agar keluarga kita tuh tidak terpengaruh sama hal-hal buruk itu? Susah bang zaman sekarang bang. Ya. Kalau kitanya bener-bener nggak paham itu sesuatu yang buruknya bang, susah bang. Kayak bocah-bocah alay saya juga kan kalau cerita begitu. Bocah-bocah alay saya tuh. Makanya yang bisa untuk menghandle itu semua ya orang tua ya. Susah bang, sekarang anak banyak yang lawan. Ya jadi
kalau mendidik anak itu memang ada masanya nih. Kalau sampai umur 13 tahun kita lepas kontrol sama anak, itu dari umur 14 tahun tuh dia nggak bakalan bisa dengerin kita tuh. Kalau saya mah pikirannya mah beda dah Bang. Kalau pingin sekarang kembali anak itu nurut sama orang tua, kalau bagi saya kali ya Bang ya, jangan ngasih gadget dulu dah Bang. Ya itu salah satu cara. Betul. Salah satu cara. Tapi ya sekarang kan nggak banyak gini ya. Orang tua dengan kesibukannya. Ya. Sementara anak misalnya yang umurnya masih balita. Itu kita jarang tuh ketemu sama anak. Atau kita sewa pengasuh nih sama anak. Karena didikan kita sama didikan pengasuh tuh beda. Gitu loh. Perhatiannya pun beda. Beda banget Beda Bang. banget. Iya. Nah, di masa-masa itulah sebenarnya seorang anak tuh akan merekam semua perintah, masukan, nasihat baik orang tua itu di umur-umur segitu. Gitu. Jadi di antara meskipun sekarang kita sibuk mencari rezeki termasuk buat anak juga kan ya, tapi memang baiknya luangkan waktu lah sehari itu minimal 1 atau 2 jam sama anak. Tapi juga sekarang kebalikan juga kali Bang. Predator begitu mah Bang, nggak di luar nggak di dalam sekarang Bang. Coba di beritanya Bang. Kadang orang tua juga jadi pelaku. Ya itulah Iya Bang. kelakuan iblis ya. Saya pernah dapat gitu Bang. Dapat konsumen urut itu kondisinya tuh istrinya Bang. Anaknya naudzubillah min dzalik yang digituin Bang. Sama bapak tirinya. Oh ya itu belum lama tuh beritanya tuh. Baru kemarin saya baca tuh di Instagram ya. Jadi ini udah dilaporin ya. Dan yang mirisnya gini, jadi si anaknya ini berkali-kali sama bapaknya. Si ibunya tahu. Pasti tahu Bang. Pas ditanya ibunya apa jawabannya? Gak apa-apa, yang penting asal nggak goblok. Itu mah kelewatan, itu mah ibu jelmaan setan. Kalau yang saya mah kagak Bang. Dia bilangnya apa deh? Anaknya satu gak bisa jaga diri bilangnya Bang. Mauan. Terusnya juga faktor malu Bang. Biasanya begitu. Makanya jarang pada di speak up gitu Bang. Pada diem-diem ya karena begitu kali Bang. Karena malu takutnya jadi aib keluarga. Ya betul. Makanya saya mah cerewet banget sama anak saya. Tong, Neng, Mam, bunda ini ngurut. Bukan cuma setahun 2 tahun. Pengalaman hidup itu sudah Bunda lalui, entah itu dari cerita orang yang Bunda urut atau cerita dari teman-teman Bunda. Makanya kan anak zaman sekarang Bang paling pusing kalau dengar orang tua cerewet katanya Bang. Iya. Iya. Bawel banget. Iya Bang, bawel banget, takutan banget sih gitu. Iya, iya. Cuma namanya kita kan orang tua ya Bang ya. Apalagi saya kan lihat depan mata langsung Bang. Jadi tuh diri saya tuh ibarat orang tuh pinginnya tuh ya kamu tuh bener-bener ini nyata. Bukan cuman cerita hoak doang saya bilang. Lika-liku perjalanan hidup itu jadi pengalaman kita nanti ke depannya dijadiin guru saya bilang begitu. Mana baiknya dijalanin, ya mana buruknya ya dijauhin. Ya betul. Ya oke deh, Pok Santi udah mau ajan lagi nih. Terima kasih nih udah mau datang lagi ke sini nih ya, mau berbagi cerita sama kita. Pok Santi juga kasih banyak gambaran-gambaran nih buat kita ya. Jadi dengan ketemu orang-orang baru berarti kita mendapatkan pengalaman yang baru. Tapi jangan lupa untuk kita tetap selalu bisa menjaga diri, menjaga keluarga kita, dan itu semua memang harus didasari dengan iman. Ya. Betul. Kita harus bisa menanamkan agama minimal diri kita sendirilah agar kita bisa menularkan hal kebaikan sama keluarga kita yang lain ya. Po Santi, sebelum kita tutup podcastnya mungkin ada pesan-pesan buat penonton. Paling ya pesen-pesennya silakan yang pada mau dipijat urut gitu ya Bang. Ya. Saya menyediakan jasa pijat urut tradisional, pijat urut capek, masuk angin, pegel, meriang, turun berok, patah tulang, dan kita juga menyediakan jasa khusus wanita dengan wanita, pria dengan pria. Mesti hubungi kemana nih kalau mau perlu jasanya? Ini untuk wilayah Bekasi ya, yang lebih dekat gitu ya. Iya, saya kalau WA saya takut Bang.
Ini kemana dong harus hubunginnya? Takutnya nanti pada ini bang, pada aneh-aneh, nanti WA-nya pada nggak jelas bang. Saya malah takut duluan. Iya. Tapi kalau untuk memperbesar bisa nggak? Kalau gitu saya emang nggak paham ya bang. Bercanda ya, Mbak ya, bercanda ya. Jadi Mpok Santi ini memang khusus mengatasi pijat urut yang barang pegel-pegel ya, turun beros segala macem lah gitu, bukan buat yang aneh-aneh. Iya bang. Kayak tadi memperbesar itu enggak ya, itu bukan bagian dari keahlian ya. Jangan bang, ntar orang jadi pikirannya ngaco lagi dah bang. Pusing saya bang. Iya, ya, Mpok Santi sekali lagi makasih banyak nih udah mau datang ke sini ya dan Iya, berbagi Bang. cerita sama kita ya. Buat teman-teman yang mau duduk dan cerita di sini, teman-teman bisa menghubungi admin di 0858 47683. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpok Santi terima kasih ya. Iya bang. Sukses selalu dan Amin. mudah-mudahan pelanggannya makin banyak. Amin bang, amin. Iya. Sampai jumpa.